Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali lagi, hari ini saya ingin menyampaikan lanjutan dari kesaksian saya tentang bagaimana saya bisa mengalami pemulihan yang luar biasa dalam Tuhan. Walaupun secara manusia cukup begitu lama saya menanti untuk dalam proses penyembuhan ini, tetapi pada hari ini saya ingin supaya kita pada waktu menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, kita tetap percaya bahwa Yesus baik bagi saudara dan saya. Untuk hari ini, sebelum saya bersaksi melanjutkan apa yang saya alami, saya ingin mempersembahkan satu pujian yang luar biasa. Pujian ini pujian lama, dan saya sangat suka sekali pujian ini. Saya tahu bahwa walaupun seringkali saya tidak baik, tapi Yesus tetap baik bagi saya. Untuk itu pada malam hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, mari kita terus melekat kepada Tuhan. Haleluya. Yesus baik buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus baik buat saya. Sekali lagi dengan segenap hati kita, Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus baik buat saya. Pujian ini mengingatkan bahwa Yesus selalu baik buat saudara dan saya. Walaupun seringkali dalam perjalanan pengiringan saudara bersama dengan Tuhan, seringkali kita kurang baik dengan Bapa kita di sorga. Kita kurang melekat dengan Yesus. Tetapi apapun yang terjadi, saya mau bilang kepada saudara, dalam keadaan bagaimanapun Yesus tetap baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 2 bulan lamanya saya mengalami masa-masa di mana saya mengalami masa-masa yang sulit secara manusia, sulit saya bisa terima secara logika saya. Kenapa penyakit ini bisa terjadi? Kenapa saya bisa mengalami ini? Saya mulai bertanya-tanya, apakah salah saya? Apakah yang saya sudah lakukan sehingga bisa terjadi seperti ini? Saya lupa bahwa Yesus selalu baik bagi saya. Dan untuk itu pada hari ini saya ingin supaya kehidupan kita yang kita hidupi, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Saya akan membaca dari satu ayat dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mazmur 73 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24 berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku
dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbicara tentang berserah penuh kepada Tuhan. Saya belajar dari Mazmur ini. Saya tiba-tiba seperti orang yang bodoh, yang mengerti kebenaran, tetapi seringkali tingkat manusia saya lebih berbicara daripada manusia roh saya. Saya mulai mengalami yang namanya stuck. Karena 2 bulan saya harus terbaring. Saya harus minum obat. Rasanya gak enak banget. Saya yang tadinya begitu antusias bersemangat dengan Tuhan, mulai mengalami satu penurunan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya, apapun yang terjadi seperti pujian yang tadi, Yesus baik buat saya. Itu yang membuat saya harus bangkit, harus melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan kerjakan untuk kita? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Yesus memegang tangan kanan saya. Artinya dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada saudara. Pada waktu saudara menghadapi persoalan, pada waktu saudara menghadapi sakit penyakit, mungkin saudara hari-hari ini menghadapi apa yang seperti saya alami, atau mungkin hari-hari ini saudara mulai melihat kondisi keadaan sudah tidak lagi menguntungkan atau yang lain-lain. Percayalah seperti firman Tuhan ini, pada waktu kita berada dalam pergumulan, Yesus memegang tanganku. Untuk itu, mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan selalu membangun mezbah. Karena pada waktu tingkat mezbah kita melekat kepada Tuhan, tingkat berserah kita kepada Tuhan, kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan memegang tangan kanan saya. Itu yang membuat akhirnya saya kuat kembali di dalam Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan kerjakan untuk kita? Dengan nasihat-Mu, kata firman Tuhan, dengan nasihat Tuhan, Tuhan menuntun saya. Pada waktu mungkin kita berada dalam lembah kekelaman, atau kita mungkin berada dalam berbagai macam persoalan, kita ingat nasihat firman Tuhan ini. Tuhan selalu membawa saudara yang tadinya dalam keadaan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah Bapak Ibu, saya hari-hari ini banyak belajar. Pada waktu mungkin keadaan di luar sana sudah tidak memungkinkan, saya banyak belajar tentang bagaimana tingkat berserah penuh kepada Tuhan. Orang berkata bahwa tidak mungkin, tetapi saya punya Yesus yang luar biasa, yang menjanjikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Walaupun saya belum mengalami kesembuhan secara 100% dengan saraf di bawah kulit ini, tapi saya percaya ini kecil bagi Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan, akan memulihkan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan kerjakan untuk kita? Yang ketiga, Dia membawa kita ke dalam kemuliaannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau mau berjalan dalam kemuliaan Tuhan, dengarlah nasihat kebenaran firman Tuhan. Saya mohon ampun di hadapan Tuhan, karena mungkin saya pada waktu saya sudah menghadapi tingkat-tingkat di mana saya menghadapi tingkat yang tidak enak bagi kehidupan saya. Saya tahu firman, tapi saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Yesus baik buat saya. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan angkat pujian ini. Yesus baik buat saya. Haleluya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus baik
buat saya. Sekali lagi, Yesus baik Bapak Ibu. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Bapak Ibu, pada waktu tingkat berserah kita kepada Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, apa itu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, supaya saudara bisa mengerti tingkat berserah saudara kepada Tuhan itu apa. Jadi, saya ingin berkata kepada saudara, pada waktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan mau kita berserah penuh. Jadi, apa itu berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Yang pertama saudara, tidak memberontak kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, mungkin tidak bisa diterima dengan akal sehatmu, atau mungkin engkau tidak mengerti. Tapi berusaha saudara tidak memberontak. Ketaatan dibutuhkan di sini. Pada waktu engkau taat, engkau akan melihat Tuhan buka jalan di depanmu. Pada waktu engkau melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa, engkau mungkin belum mengerti. Engkau hanya berserah penuh kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, walaupun aku belum mengerti, tapi aku mau berserah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa itu berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Yang kedua, tidak mengikuti keinginan sendiri. Kita harus membuang keinginan sendiri dan taat kepada keinginannya Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kejadian yang menurut saya sangat aneh. Pada waktu saya berada pada sakit ini, memasuki 1 bulan, ada seseorang yang menelpon saya lewat video call, dan dia minta saya berdoa. Dia dalam keadaan sakit. Dia nggak tahu bahwa saya juga dalam keadaan sakit. Saya layani, saya mendoakan dia. Bapak Ibu, 2 hari kemudian dia telepon saya dan berkata, terima kasih, saya sudah mengalami kesembuhan. Tapi dia tidak tahu saya sakit. Pada waktu saya menutup telepon, hati saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa orang lain saya doakan bisa sembuh, tapi saya belum mengalami kesembuhan? Saya mulai bertanya, ketaatan saya sudah mulai hilang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya, tidak menuruti keinginan sendiri, tapi membuang keinginan sendiri, taat kepada keinginan Tuhan. Saya tahu mungkin dengan ini Tuhan mau supaya saya beristirahat. Tuhan mau proses saya supaya saya bisa lebih lagi naik kepada level yang berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau juga dalam keadaan yang seperti ini. Jangan mengikuti keinginanmu sendiri. Taat kepada keinginan Tuhan. Itu yang paling terpenting. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yang terakhir, apa berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Yang terakhir, tetap berbuat baik dalam keadaan apapun. Berbuatlah baik. Mungkin engkau dalam keadaan kekurangan hari-hari ini. Tapi ingat, pada waktu engkau berbuat baik, maka Tuhan, Yesus yang baik itu, akan membuat hidupmu semakin luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya pada waktu saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara katakan kepada Tuhan, hari ini aku mau berserah, karena aku tahu Tuhan Yesus, Engkau baik, baik buat saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan.
sementara musik akan mengalun dengan begitu lembut. Tundukkan kepalamu. Kalau hari ini mungkin engkau kurang berserah kepada Tuhan, kalau hari ini mungkin engkau belum mengalami yang namanya tingkat berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mari hari ini engkau datang kepada Yesus dan berkata, Bapa, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Ampuni aku. Bapa, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, seluruh umat-umatmu, jemaat-jemaatmu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, iman mereka dibangkitkan. Kami punya tingkat berserah, walaupun mungkin pergumulan di depan kami berat, tapi kami harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami tahu bahwa Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Lawat umat-umatmu, hamba-Mu juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, kesehatan yang baik ada atas mereka. Berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu hari ini, berkati lumbung pangan mereka, supaya pada waktu mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati pemimpin bangsa kami memberkati para medis yang bekerja untuk COVID-19, wabah yang lagi melanda Indonesia. Kami percaya, kami sehati, kami tahu bahwa wabah ini akan berlalu dari Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkuasa mengambil alih bangsa kami, terluput dari wabah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini iman kami dibangkitkan, roh kami, semangat kami terus melayani Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Lawat kami semua. Bapak Ibu Saudara, biarlah malam hari ini, mari angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke sorga, dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, dan apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan hari ini, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus tetap baik bagi saudara, dan biarlah terus semangat di dalam Tuhan. Dan hari ini mulailah melangkah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati Anda.